Yang lebih penting menurut kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7:30, 8 pagi. Nah, itu yang paling penting menurut kami itu. Karena memang saksi itu ada. Ada ya? Ada, saksi itu ada. Dan kami sudah, salah satu saksi pun sudah ketemu sama kami gitu loh. Inilah hoak pertama yang dilontarkan oleh Ahmad Topan Sudirjo, pengacara Ramdhanu. Di awal-awal dia menangani kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dia mengatakan bahwa dia memiliki saksi dari jam 12 malam sampai jam setengah 8 pagi di TKP. Artinya saksi tersebut melihat kejadian, berarti saksi tersebut pembunuh kan? Nah, kalau saksi tersebut melihat kejadian dan pembunuh, kenapa tidak dilaporkan oleh Ahmad Topan Sudirjo? Dari sini memang dia menyebar hoak, nggak ada lain. Karena saksi-saksi tersebut memang tidak ada. Yang ada adalah para tersangka, yang salah satunya Ramdhanu dan para pelaku lain yang belum dijadikan tersangka saat ini. Sedangkan Ramdhanu saja yang raja bohong, mengatakan dia selesainya sebelum subuh, mundur lagi subuh. Pada bulan Agustus diperkirakan jatuh pada sekitar pukul 4.15 menit di pagi hari di kawasan Subang. Terus untuk apa saksinya Topan Sudirjo itu atau saksinya Ramdhanu menungguin TKP sampai jam setengah 8 pagi? Kan nggak ada urgensinya. Makanya saya katakan semua di lingkaran Ramdhanu ini semuanya adalah para pembohong, suka membuat hoaks. Ini satu kebiasaan. Pembohong memang temannya adalah pembohong. Ramdhanu ini tiap menit dia bisa berubah perkataannya. Kebohongannya itu tiap menit bisa berubah. Bahkan sampai detik ini pun Ramdhanu itu selalu berbohong, tidak pernah jujur. Ketika dia katakan saat dia dijadikan tersangka di awal-awal, dia takut karena ada orang yang mengancamnya, makanya kemudian dia akan jujur. Oleh karena itu dia mengajukan perlindungan kepada LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Nyatanya kan masih berbohong juga. Dari pertama dia katakan dia hanya disuruh ngambil golok oleh Yosep di TKP. Beberapa hari kemudian berubah lagi. Dia ikut menyaksikan pembunuhan tersebut. Beberapa hari kemudian berubah lagi. Dia ikut memegangi almarhum Amalia Mustika Ratu sebelum dieksekusi, kata dia. Beberapa hari kemudian dia berubah lagi, ikut memukuli almarhum Amel sebelum dieksekusi. Beberapa hari kemudian berubah lagi, dia memukul kepala Amel menggunakan stik golep. Lah tadinya katanya dia disuruh ngambil golok, pada akhirnya dia memukul almarhum Amalia Mustika Ratu menggunakan stik golep. Ini kan benar-benar raja bohong. Begitu juga pengacaranya yang berkali-kali melontarkan isu hoak. Apalagi sekarang sudah ada inisial Y yang sudah mengaku ya. Apalagi sekarang sudah ada inisial Y yang sudah mengaku ya. Apalagi sekarang sudah ada inisial Y yang sudah mengaku ya. Ya harusnya kan sudah lebih terang lagi gitu loh. Dan menurut kami ya. Nah, ini lebih lucu lagi. Pernyataan dari Ahmad Topan Sudirjo yang baru saja kita dengar. Dia mengatakan saksi Yosep atau tersangka Yosep sudah mengaku. Ini di awal-awal pada saat mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jabar. Pada kenyataannya sampai sekarang nih, sudah hampir 2 bulan, tidak ada sepotong pun pengakuan dari Yosep Hidayah. Semua yang dikatakan oleh Ramdhanu disangkal oleh Yosep Hidayah. Tapi kenapa Ahmad Topan melontarkan bahwa Yosep Hidayah sudah mengaku? Inilah konyolnya Ahmad Topan, sarang hoak. Dia memproduksi hoak. Sehingga para penggemar Dhanu bersorak kegirangan. Oh, Yosep Hidayah sudah mengaku. Itulah tujuannya. Sungguh membagongkan. Di awal-awal kasus ini, saya beberapa kali menyerang pengacara Yosep Hidayah, yaitu Rohman Hidayat. Dan saya agak simpati kepada pengacara Ramdhanu ini, Ahmad Topan Sudirjo ini. Tetapi karena begitu seringnya dia mengeluarkan hoaks,
Maka saya pun kehilangan simpati terhadap dia. Dan akhirnya sekarang saya melihat bahwasannya kualitas keilmuan dari Rohman Hidayat jauh di atas Ahmad Topan Sudhirjo, jauh. Karena bagaimanapun Rohman Hidayat ini jejak-jejaknya sudah ada di tingkat nasional. Antara lain dia melakukan pembelaan terhadap terdakwa di KPK. Artinya jejak digitalnya ada. Tapi bagaimana dengan Ahmad Topan Sudhirjo? Apakah kita punya jejak digital terhadap dia? Kecuali di kasus Subang ini. Dan hingga saat ini, Rohman Hidayat sejak awal kasus pembunuhan tersebut sampai sekarang tidak mengeluarkan satu statement pun yang bersifat hoak. Tidak memproduksi hoak. Tapi Ahmad Topan Sudhirjo secara berkala memproduksi hoak seperti yang baru saja tadi kita dengar. Dia mengatakan Yosep Hidayat sudah mengaku. Ini kan menggegerkan orang toh. Pada kenyataannya tidak pernah Yosep Hidayat mengakui apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Melihat ada polling, membela Danu atau membela kedua korban. Menurut pendapat saya sendiri, Bang Topan, ini sesuatu yang harus dipisahkan ya. Dengan datangnya saksi saja memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, itu artinya sudah membela untuk bagaimana mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Nah, menanggapi persoalan ini bagaimana Bang Topan? Ya, salah juga kalau ada statement kayak gitu, Kang Heri, karena memangnya Danu ini ada salah apa sama korban? Ya. Danu ini mengabdi sama korban kok. Danu ini hari-hari paling disayang sama korban. Memangnya Danu ini ada salah apa sama korban? Ya. Danu ini mengabdi sama korban kok. Danu ini hari-hari paling disayang sama korban. Memangnya Danu ini ada salah apa sama korban? Ya. Danu ini mengabdi sama korban kok. Danu ini hari-hari paling disayang sama korban. Dan Danu juga sama seperti keluarga korban gitu loh, yang tertimpa musibah seperti ini sangat sedih, sangat kehilangan dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang punya statement bela Danu atau bela korban, ya menurut saya orang ini juga nggak benar yang mengeluarkan statement gitu Kang. Potongan video dari Heru Susanto yang baru saja kita dengar atau kita tonton dibuat pada bulan April tahun 2022, di mana video tersebut menanggapi dari polling yang dilakukan oleh Kanal Luruskan, di mana polling tersebut memiliki dua jawaban, apakah pro Ramdhanu atau pro korban. Nah, di situ pengacara Ramdhanu mengatakan Ramdhanu itu sangat sayang sama korban. Pokoknya Ahmad Topan memuji-muji Ramdhanu. Lantas bagaimana sekarang setelah Ramdhanu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, di mana Ramdhanu ikut memukul korban, bahkan memecahkan tengkorak kepala dari Amalia Mustika Ratu? Apakah Ahmad Topan meminta maaf? Bahkan Ahmad Topan membuat hoaks, mengatakan bahwa Yosep Hidayat sudah mengakui perbuatannya. Layakkah pengacara begitu? Jika saya jadi pengacara Ramdhanu, saya akan langsung meninggalkan Ramdhanu detik itu juga. Kan katanya dia tidak dibayar. Kenapa kalau dia tidak dibayar terus saja membela Ramdhanu dengan kebohongan-kebohongan yang dibangun oleh Ahmad Topan Sudhirjo? Ini kan membagongkan. Ada orang yang dibela dia, katanya orang tersebut sayang kepada korban. Tetapi karena sayangnya orang tersebut kepada korban, sehingga orang tersebut menghabisi kedua korban. Terus kaitan masalah LPSK, perlindungan saksi, buat kami juga nggak ada urgensinya gitu. Karena LPSK itu kan untuk melindungi saksi apabila dikhawatirkan saksinya itu dapat berpotensi berbahaya bagi saksi tersebut, kan gitu kan, kesaksiannya. Ya menurut kami Danu biasa-biasa saja. Ya menurut kami Danu biasa-biasa saja. Ya menurut kami Danu biasa-biasa saja. Terus Danu menyampaikan penyidik dalam hal ini menjalankan penyidikan dengan baik, dengan humanis,
penyidik-penyidik juga baik dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut kami tidak ada hal yang urgent untuk kita meminta perlindungan kepada LPSK. Tidak ada hal yang urgent untuk kita meminta perlindungan kepada LPSK. Tidak ada hal yang urgent untuk kita meminta perlindungan kepada LPSK. Tidak ada hal yang urgent untuk kita meminta perlindungan kepada LPSK.